Oke, halo semuanya, halo Spooners dimanapun kalian berada. Apa kabar? Apa kabar nih? Kita absen dulu nih. Oke, jadi hari ini akan ada live Instagram bersama spesialis dokter dan juga National Fitness Manager dari Osborne Gym. Jadi teman-teman, kita akan nah ini yang Pekalongan hadir. Nanti teman-teman yang mau bertanya tentang kapan nih Osborne Gym buka nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak terkait ya. Jadi hari ini adalah tanggal 29 adalah Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day Osborners. Diperingati setiap tanggal 29 September. Tujuannya adalah memperingati Hari Jantung Sedunia untuk memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa penyakit kardiovaskular termasuk juga penyakit jantung dan stroke adalah penyebab kematian utama di dunia. Peringatan ini juga menyoroti tindakan yang dapat dilakukan individu untuk mencegah dan mengendalikan penyakit jantung. Jadi nanti kita akan segera membahas tentang penyakit jantung dan juga pentingnya olahraga untuk kesehatan jantung. Salah satu tema kali ini adalah tema yang kita akan diskusikan pentingnya berolahraga untuk kesehatan jantung ya. Nah, nanti kita akan langsung saja mengundang expert kita. Salah satunya adalah Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, manajemen administrasi rumah sakit dan master manajemen dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dan juga nanti akan ada Bapak Amaraku Ratu selaku National Fitness Manager Osborne Gym. Oke? Jadi nanti juga buat teman-teman nih yang lagi nonton saat ini akan ada 5 pemenang yang akan mendapatkan voucher dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Vouchernya adalah apa coba? Penasaran nggak? Vouchernya adalah voucher EKG. Jadi nanti teman-teman bisa cek kesehatan jantung kalian di sana. Nah, gimana caranya nih, Mas? Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang jantung sendiri atau olahraga lainnya boleh. Pokoknya pertanyaan yang menarik tim kami nanti akan pilih. Jadi jangan lupa pokoknya stay tune sampai akhir. So if you guys have a question langsung aja tulis di komen ya. Nanti karena teman-teman kami akan menyeleksi siapa yang akan menang gitu ya. Nanti 5 orang pemenang, oke? Sebentar lagi kita akan mengundang Bapak Amaratu dari National Fitness Manager Osborne Gym ya. Oke. Sebentar lagi. Halo semuanya. Udah pada makan siang belum nih? Halo Lamongan. Oke. Yuk kita tunggu sebentar lagi. Dan teman-teman yang di rumah, pokoknya jangan lupa untuk stay tune sampai akhir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan jantung dan juga olahraga-olahraga yang berkaitan dengan gym ya, gitu. Korelasinya terhadap gym dan juga kesehatan. Nah, nanti 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher EKG untuk mengecek kesehatan jantung kalian dan lain sebagainya. Oke? Sekarang kita tunggu saja Bapak Amar. Halo semuanya, halo Osborners. Kalian mungkin di sini ada member Osborne Gym juga. Dari mana aja nih? Karena kan Osborne Gym tahu sendiri, Osborne Gym sudah banyak nih di Jakarta. Dan juga nanti kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Amar selaku National Fitness Manager-nya. Apa aja sih efek dari PPKM dan juga sebagainya. Ataupun mungkin karena saya dengar-dengar saat ini ada Osborne Gym terbaru di Tang City. Nanti kita akan tanya ya. Pasti kan banyak promo nih teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke. Kita tunggu saja. Nah, kita tunggu dari Bapak Amar nih. Oke. Oke, halo. Halo Pak Amar. Wah, sepertinya ada kendala ya. Halo, Pak Amar bisa mendengar suara saya?
Ya, sepertinya ada kendala dari sinyalnya ya. Gimana nih kabarnya? Gimana nih? Oke, sepertinya ada kendala sinyalnya ya. Oke. Oke, nanti kita coba langsung hubungi lagi sambil menunggu nih. Sepertinya ada kendala dari sinyalnya Pak Amar. Kita tunggu dulu ya. Halo semuanya, boleh dong disapa nih saya atau enggak teman-teman dari mana nih? Dari mana aja? Nah, sekarang kita langsung lagi, kita undang lagi. Oke. Oke. Oke, halo. Halo Mas Rian. Oke. Ini sedikit bagus nih. Tadi sinyalnya ada kendala ya, Pak Amar. Oke. Halo Pak Amar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Rian? Baik, baik, baik. Selamat Boleh siang mungkin boleh menjelang sore. siap, luar biasa. Oke, mungkin Pak Amar bisa intro atau mungkin perkenalan kepada Osboners. Siapa sih Pak Amar ini gitu. Nanti dari teman-teman akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Amar nih. Oke. Ya. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Perkenalkan saya Amar Ratu, National Fitness Manager dari One Stop Body Need Osborne Gym. Senang sekali bisa memperkenalkan diri. Jadi pada kesempatan ini, pada waktu yang bersama dengan Hari Jantung Sedunia, kita mau berbagi pengetahuan, kita mau share tentang pentingnya berolahraga akan kesehatan jantung kita. Halo Mas Rian. Oke. Pak Amar nih saya Halo. ada sedikit pertanyaan nih. Ya, ada halo? Ya. Ini kan lagi PPKM ya Pak Ya, Amar. halo. Apa sih aktivitas terganggu nggak sih di Osborne Gym sendiri? Iya, PPKM ya. PPKM memang kalau kita artikan secara positif, kita bilang buat kita yang suka berolahraga, kita artikan sebagai pelan-pelan kalori menyusut. Oh, Tapi baik. jujur memang kendala, jadi aktivitas Osborne Gym jadi agak terhenti nih. Tapi Osborne nggak perlu khawatir. Teman-teman semua tidak perlu khawatir, karena kita tetap membangun komunikasi kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu kita ada virtual class. Di mana Betul. walaupun gym kita tutup, kita tetap beraktivitas olahraga. Jadi jangan menyerah begitu saja. PPKM berjalan, olahraga tetap harus jalan. Baik. Oke, mungkin di sini teman-teman Osborner masih ada yang kebingungan. Osborne Gym sendiri di Jakarta ini ada berapa cabang sih Pak Amar? Osborne Gym, alhamdulillah kita per tahun ini menjadi 8 klub. Dan berita bagusnya, kita baru buka 1 klub baru di Tangerang City Mall. Di mana klub yang paling terbesar Osborne di Jakarta. Jadi kawan-kawan yang belum bergabung di Osborne Gym, segera bergabung. Dengan harga yang cukup murah, kawan-kawan bisa bergabung dengan Osborne Gym. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, klub kita terbaru, desainnya oke, alatnya oke, kelas-kelasnya oke. Dan tentunya Jadi, juga personal trainernya juga kece-kece ya Pak jangan Amar lupa. ya? Oke dong, personal trainernya Oke. 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 Yang cowok Baik Pak Amar nih ganteng, berbicara. yang cewek cakep-cakep juga. Siap. Baik, berbicara mengenai Hari Jantung Sedunia, nanti mungkin ada korelasinya kepada olahraga itu sendiri. Nanti mungkin Pak Amar bisa lebih menjelaskan terkait olahraganya itu, karena kan mungkin exercise setiap hari. Nah, sementara nanti untuk dari kesehatan jantungnya sendiri, nanti kita akan langsung mengundang expertnya ya, yaitu dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, ada Bapak Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, manajemen administrasi rumah sakit, dan master manajemen Pak Amar.
Baik, sekarang kita tunggu saja dari Rumah Sakit Jakarta. Baik Pak Amar, selain kesibukannya, mempersiapkan Tang City itu, kira-kira akan ada lagi nggak sih cabang terbaru? Ada dong. Osborne Gym akan selalu growing. Siap. Jadi Osborne Gym itu akan selalu membuka klub lebih banyak lagi. Karena kita sebagai brand fitness yang lagi berkembang, business owner kami sangat memperhatikan tentang kelengkapan alat, kualitas alat, dan kita mau masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, sejabodetabek lah, harus bisa merasakan fasilitas yang kita berikan. Dengan harga yang cukup kompetitif, tidak mahal, tapi masyarakat Jakarta pada umumnya akan bisa menikmati fasilitas yang cukup bagus. Siap. Baik Pak Amar, sesaat lagi kita akan mengundang Bapak dokternya. Buat teman-teman Osboners, jangan lupa nanti aktif bertanya sampai akhir live, karena nanti kita akan memilih 5 pemenang dari kalian semua untuk mendapatkan voucher EKG. Jadi jangan lupa ya bertanya ya, apapun mungkin nanti bisa bertanya tentang olahraganya atau exercise yang harus kita lakukan selama di rumah, ataupun juga nanti kesehatan jantung, apapun pertanyaan kalian nanti akan kita pilih dari tim kami ya. Baik, sepertinya ini dari dokternya sudah mau join, kita coba ya. Baik, kita tunggu. Nah, baik. Halo, selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, Pak Dokter. Ya. Halo. Halo. Ya, halo, Pak Dokter bisa dengar suara kami? Oke, kita mungkin masih ada kendala teknis dari earphone ya. Sinyal. Oke. Baik, halo. Halo Pak Dokter. Ya, sepertinya masih ada kendala ya. Halo Pak Dokter, selamat siang. Halo. Siap. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Kedengaran suara saya? Ya, sekarang kedengaran Pak Dokter. Ya, halo. Halo, tes. Selamat siang Pak Dokter. Tes, kedengaran? Ya, kedengaran Pak, kedengaran Pak. Tes. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, Pak? Iya, Pak. Kedengaran Pak Dokter. Coba pakai ini. Coba mereka ngomong kedengaran. Nah, ini Masnya berbicara kita kedengaran kok, Mas. Oke, kita baik. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya sampai akhir karena kita akan ada 5 pemenang. Baik, halo Pak Dokter. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam Pak Dokter. Ya, siap, ya. Baik Pak Dokter, terima kasih sudah. Ya, baik, terima kasih sudah join live di kesempatan kali ini. Kami dari Osborne Gym, saya Rian selaku sosial media spesialis dan juga ada Pak Amaratu selaku National Fitness Manager dari Osborne Gym. Baik Pak, kita hari ini akan berdiskusi mengenai pentingnya berolahraga untuk kesehatan jantung, Pak. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Kedengaran suara saya?
Kedengaran, Pak? Jelas sekali, Pak Dokter. Siap. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Dokter bisa diperkenalkan kepada Osboner dan juga Sobat Sehat. Pak Dokter ini bekerja di Rumah Sakit Jantung sudah berapa lama atau mungkin gimana pengalaman-pengalamannya? Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialisasinya adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Jadi bekerja di Rumah Sakit Jantung ini sejak Rumah Sakit Jantung Jakarta ini dibuka, yaitu tahun 2013 ya, udah 8 tahun ya, kurang lebih. Baik Pak Dokter, ini kita kan akan membahas mengenai pentingnya berolahraga untuk kesehatan jantung. Juga spesial hari ini adalah Hari Jantung Sedunia ya Pak Dokter ya. Baik, ini mungkin dari tim kami sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum. Ini langsung saja nanti juga mungkin Pak Amar bisa lebih berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya akan pertanyakan begitu. Nih, nomor 1 ini ada jenis olahraga apa saja sih yang baik untuk kesehatan jantung? Iya, iya. Ini udah mulai nih, Bu. Langsung dijawab nih. Ya. Iya. Boleh Pak Dokter. Boleh Pak Dokter. Jadi begini, untuk jantung ini adalah organ yang vital ya, yang penting sekali dalam tubuh manusia. Oleh karena itu tentunya harus dijaga. Jangan sampai jantungnya nih bermasalah ya. Jangan konslet lah, istilah awamnya begitu ya. Sehingga untuk itu kita perlu pelihara jantungnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan olahraga ya. Kalau tidak cukup olahraga, nama yang lebih khusus barangkali latihan ya. Latihan fisik begitu kan. Nah, jenisnya macam-macam apa. Jadi olahraga untuk jantung ini ada 2 sebetulnya ya. Ada olahraga aerobik dan anaerobik. Jadi aerobik ini yang dianjurkan untuk kesehatan jantung ya. Kalau yang anaerobik kurang dianjurkan. Aerobik itu misalnya apa? Jalan ya, jalan cepat di trek, di jogging trek ya. Kemudian latihan olahraga dengan ergocycle ya, dengan treadmill, olahraga treadmill itu bagus sekali. Itu namanya aerobik. Tapi olahraga untuk kesehatan jantung juga tidak dianjurkan untuk yang anaerobik. Misalnya apa? Lari sprint gitu ya. Atau mengangkat beban yang berat itu juga kurang dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah jenis olahraga aerobik, exercise ya. Baik, mungkin Pak Ahmad bisa menambahkan nih karena setiap saat di gym juga pasti kan ada olahraga aerobik dan anaerobik gitu ya. Seperti apa? Betul. Setuju sekali dengan apa yang Pak Dokter sampaikan bahwa olahraga aerobik itu yang banyak membutuhkan aktivitas, membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Sedangkan anaerobik itu cenderung kadar asupan oksigennya lebih rendah. Makanya di fitness industri sendiri, Osborne Gym terutama, kita sangat memperhatikan tentang kelengkapan alat-alat kardio. Jadi berbagai jenis alat kardio itu yang lebih menunjang tentang aktivitas latihan secara aerobik. Baik. Berarti itu banyak sekali ya pilihan-pilihannya ya Pak Amar kalau misalkan di gym dan juga tadi udah dijelaskan oleh Pak Dokter pilihan-pilihannya seperti lari dan juga sebagainya. Nah, apakah mengangkat beban kalau misalkan ada kan mungkin bebannya itu cuma diangkat aja itu baik gak sih untuk kesehatan jantung gitu? Gimana Pak Dokter? Ya, ya. Jadi kita harus lihat dulu kondisi peserta yang mau dilatih ya. Okay. Kalau pada orang-orang yang sehat, tentunya angkat beban itu kan sesuai dengan kemampuan. Ada perhitungannya ya, itu berapa persen yang dibolehkan, gitu kan? Nah, bagi orang-orang yang udah mulai ada masalah jantung, itu nggak boleh lebih dari 5 kg untuk angkat beban. Olahraga apa yang menggunakan beban ya? Biasanya itu olahraga bisa di apa? Tentunya yang mengangkat beban bisa dengan dumbbell ya loh. Dumbbell kita pasti tahu yang biasa di Osborne tempat olahraga pakai dumbbell ya. Dumbbell itu ada yang 600 gram, ada yang 1 kilogram ya. 1 tangan sehingga 2 tangan itu kurang lebih 2 kilogram. Nah, sekarang ada juga latihan beban dengan alat namanya weight training ya. Itu biasanya di gimnasium ada tuh.
untuk melatih Betul. otot-otot lokal, Secara spesifik. misalnya otot bicep, otot tricep, otot quadricep, otot hamstring, ya, gastrocnemius, itu semuanya ada. Jadi itu yang dimaksud angkat beban, ya. Jadi kita disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Namun demikian, latihan angkat beban itu perlu persiapan, ya. Jadi tidak hanya serta-merta untuk mengangkat langsung beban, diangkat gitu kan. Sama dengan latihan aerobik, jadi persiapan, ya. Bagaimana kondisi fisiknya, mestinya memang ada pemeriksaan awal, di tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana, ya. Kemudian saturasi oksigennya diperiksa, ya. Sehingga dalam latihan itu aman. Tidak serta-merta seseorang masuk ke dalam suatu area latihan demikian saja. Karena kan ada dosisnya untuk latihan ini, ya. Kita mengenal dosis latihan. Betul Kalau sekali, kita Pak bicara Dokter. dosis, ya, betul. Jadi kalau kita bicara dosis latihan, tentunya ada kriterianya, ya. Misalnya, latihan itu dianjurkan 3 sampai 5 kali seminggu. Nggak boleh orang latihan cuma sekali seminggu, nggak ada manfaatnya, Mas, ya. Ya, itu namanya frekuensi, ya kan? Frekuensi itu 3 sampai 5 kali per minggu. Untuk kesehatan jantung loh, ya, makan aja sehari 3 kali. Bayangkan ya, untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Maka untuk kesehatan jantung itu dianjurkan 3 sampai 5 kali seminggu. Latihan rutin, ya, rutin tuh. Oh, bagaimana dok? Konsisten, Saya kan ya. udah konsisten. Saya latihan dok. Cuman waktunya ininya cuman sekali seminggu. Enggak cukup ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana tentang intensitas? Intensitas itu nadinya harus berapa persen ya? Itu dihitung nanti oleh instruktur senam, oleh dokter ya. Itu sekitar 60 sampai 70% awal-awal, kemudian ditingkatkan 80% dari heart rate maksimal, nadi maksimal. Nanti diukur nadinya, ada caranya ya. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu yang dianjurkan untuk kesehatan jantung, latihan cukup 30 sampai 40 menit. Nggak boleh terlalu lama ya. Itu cukup untuk memaintain kesehatan jantung. Tapi rutin ya, begitu. Saya latihan dok, tapi waktunya cuma 5 menit, 10 menit. Ya kurang lah ya. Ya, jadi harus waktunya cukup. Juga jangan terlalu lama, lebih dari 1 jam. Aduh, kasihan nanti akan ada dehidrasi, ya, overtraining. Kemudian ada kelelahan nanti pada otot jantungnya sendiri atau pada otot-otot di daerah skeletal. Ini akan mengalami kelelahan. Itu mengenai waktu. Yang terakhir adalah mengenai tipe latihan. Ya, tipe latihan macam-macam tuh. Bisa aerobik tadi, jalan kaki, ya, di track, kemudian di treadmill, di ergo cycle, itu latihan aerobik. Ditambah dengan masih latihan strengthening, penguatan, resisten katanya ya. Nah, kalau Ya, kita bicara resisten, itu ya tergantung lokalize otot yang dilatih, ya kan? Gitu, Mas. Terima kasih. Baik, Komplit mungkin Pak sekali Ahmad nih bisa, Pak Dokter ya, udah menjelaskan. bisa menambahkan nih ya Pak? Ya, komplit sekali. Ya, yang saya tambahkan bahwa Osboner nggak perlu khawatir. Osborne Gym sudah merangkai begitu banyak latihan yang komplit seperti yang Pak Dokter jelaskan, bahwa untuk member join baru pasti kita lakukan assessment dulu. Untuk setiap klien yang mau latihan akan ada pengukuran blood pressure, kemudian disesuaikan dengan level of fitness-nya, tahap demi tahap yang secure. Karena berolahraga memang harus safety ya, Pak Dokter ya. Jangan sampai kita berolahraga malah timbul cedera. Begitu, Pak. Betul. Siap. Baik nih Osboners, untuk yang masih stay tune jangan lupa memberikan pertanyaan karena nanti kita akan ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher EKG dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, Pak Dokter. Ini apakah penyebab orang yang terkena serangan jantung saat berolahraga dan apa nih pertolongan pertama yang harus dilakukan pada saat keadaan tersebut? Nah, ini penting nih ya. Penting banget. Jadi orang-orang yang olahraga itu harus kita care. Jangan sampai justru ingin sehat, akhirnya kena serangan jantung. Nah, ini kan cilaka ini ya. Waduh. Iya. Nggak boleh terjadi seperti itu ya. Jadi tentunya kita periksa secara fisik dulu ya. Kalau dokter kan biasanya melakukan pemeriksaan dari awal itu
tanya jawab ya, namanya anamnesa, apa yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau oh saya sehat dok, saya sehat, nggak ada keluhan. Oke ya, dilihat dari rambut sampai kaki itu ditanya ya, kemudian dilakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan fisik jantung ya, paru itu kan ya, itu penting sekali untuk latihan. Nah, jadi setelah diperiksa semuanya, baru ya kita menyarankan kalau ada indikasi untuk pemeriksaan penunjang, ya kan? Jadi anamnesa yang pertama tanya jawab, yang kedua adalah pemeriksaan fisik, ya, normal tidaknya, ya. Yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Ini penting, ya. Apalagi usianya udah di atas 40 gitu kan, minimal pemeriksaan EKG lah ya. Untuk pemeriksaan EKG minimal itu ya penting. Bagi orang-orang yang punya penyakit gula, periksa gula darahnya. Bagi orang yang ada kolesterol tinggi, periksa kolesterolnya. Semuanya agar aman untuk pasien. Jangan serta-merta latihan, tapi sesungguhnya orang tersebut punya penyakit yang kita nggak tahu. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Itu. Jadi untuk keamanan tentunya harus full secara holistik diperiksa semuanya, ya kan? Nah bagaimana penanganannya? Nah, ini tentunya orang-orang yang latihan pada tempat yang udah tersettle ya, kayak Osborne misalnya di sini ya, mungkin udah ada sistematikanya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada orang-orang yang sedang latihan? Minimal udah disediakan oksigen ya, minimal udah disediakan alat tensimeter, saturasi oksigen ya. Nah, di semuanya disediakan. Untuk apa? Ketika ada sesuatu, segera mendapat pertolongan. Jadi aman untuk pasiennya juga. Tentunya dari Osborne juga mungkin jadi aman ya untuk pasiennya. Orang senang latihan karena semuanya dihandle dengan baik. Ya, itu. Kalau misalnya kejadian ini memang memerlukan konsultasi ke dokter ahli, misalnya, wah ini ada aritmia segala macam, ya tentunya segera dirujuk kepada ahlinya. Misalnya ahli penyakit jantung ya, atau ahli yang lain yang berkepentingan dengan kondisi pasiennya. Ya, tapi saya rasa dengan pemeriksaan awal yang baik, biasanya aman untuk latihan. Asal dosisnya memang terukur, ya. Begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Baik nih, untuk Pak Amar sendiri kan sudah berprofesi sebagai national fitness atau mungkin bekerja di gym ini sudah hampir berpuluh, ya, fitness industry itu sudah hampir, kalau bisa mungkin berpuluh-puluh tahun ya bisa jadi ya. Nah, biasanya dari pengalaman tersebut ada nggak sih Pak gitu? Mungkin ini mohon maaf member yang tiba-tiba terkena serangan jantung ataupun mungkin kecelakaan saat lagi berlatihan, itu gimana tuh? Alhamdulillah di tempat kita belum pernah terjadi yang fatal apapun, karena memang kita ada step-step yang dari Pak Dokter jelaskan. Mungkin yang sering terjadi, trainer kita akan selalu mengingatkan ketika melihat kondisi kliennya mau latihan dalam kondisi skala board saja, ketika memulai treadmill awal sudah menunjukkan tanda-tanda mukanya tidak fresh, diajak komunikasi juga sedikit tidak terkoneksi dengan baik. Biasanya kan kita lakukan menghentikan latihan dan kita akan bertanya banyak bagaimana pola istirahat semalamnya, apakah ada merasa yang kurang nyaman, dan yang biasa terjadi kebanyakan karena kurang istirahat. Sehingga karena semangatnya pengen latihan, tapi tanpa memperhatikan pola istirahat malam harinya. Ini yang terkadang-kadang bisa menghambat dalam proses latihan. Ada beberapa yang sempat juga mengalami pusing, mual. Setelah kita tanyakan, kita berhentikan latihan, ternyata klien tersebut tidak memiliki istirahat yang cukup di malam hari. Itu Mas Rian. Yang baik, ternyata nih istirahat itu sangat penting ya, jadinya. Ya, betul sekali tambahannya Mas Rian. Jadi sangat-sangat penting. Jadi saya punya pengalaman ya, kebetulan saya ini punya tempat untuk latihan bagi orang-orang yang udah sakit jantung ini ya. Ya, yang udah sakit jantung di JHC di sini di Rumah Sakit Jantung Jakarta ada tempat untuk latihan ya bagi pasien jantung. Saya selalu menganjurkan agar ketika mau latihan Bapak ini cukup istirahat ya, minimal makan 2 jam sebelum latihan itu harus dilakukan ya. Itu yang penting, diberikan edukasi kepada pasien ya sehingga semuanya aman. Nah, mestinya sih pada tempat gym yang notabene orang-orangnya sehat, mestinya latihan ini aman lah ya, dengan tentunya pemeriksaan tadi yang saya bilang dari awal ya, tujuannya agar
pasiennya semuanya sehat. Begitu, Pak Rian, Pasti ya. Baik. Betul, Pak Amar, setuju. Siap. Baik, wah ini saya mendapatkan input yang sangat luar biasa nih dari Pak Dokter dan juga dari Pak Amar. Tapi kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya biar lebih belajar lagi nih. Boleh. Baik, Pak Ya. Dokter, apakah nih serangan jantung saat berolahraga tadi dapat dicegah? Tentunya kan dapat, tapi mungkin apa sih kiat-kiat yang mesti kita lebih terapkan lagi gitu? Ya, jadi kan kalau kita bicara keamanan, tentunya kita harus lihat secara holistik ya kan? Kita tahu bahwa setiap manusia itu berbeda, ada faktor resiko yang dipunyai ya. Kita harus tanyakan untuk latihan, misalnya dia orangnya sehat tapi ada penyakit gulanya. Memang olahraga bagus untuk menurunkan gula, ya, tapi juga gulanya harus dicek, jangan sampai gulanya tinggi 300 400 dipaksakan untuk latihan. Nah, ini kan nggak boleh, jadi membahayakan, gitu. Tekanan darah juga harus diperiksa. Ketika awal latihan diperiksa, makanya tadi Pak Amar bilang di situ ada alat untuk meriksa tekanan darah. Itu penting sekali, ya. Tekanan darahnya misalnya begitu datang 160, 170, ya nggak layak untuk latihan. Bahayanya kan nanti kalau misalnya diteruskan latihannya akan bermasalah terhadap pembuluh darahnya, ya, terhadap syarafnya begitu. Jadi ada pemeriksaan khusus. Kemudian juga nadi, jangan sampai nadi di atas 100 kali per menit dipaksakan untuk olahraga. Ini kan bahaya, nggak boleh ya. Nah, yang saturasi tadi udah saya sampaikan ya, dengan oximetry itu nggak boleh misalnya saturasinya di bawah 90 ikut latihan juga. Tadi yang terakhir Pak Amar bilang skala Borg misalnya ya, skala Borg itu harus diperiksa pada saat aktivitas ya, terutama pada saat aktivitas awal diperiksa, pada saat aktivitas latihan inti diperiksa, nanti pada saat akhir latihan juga diperiksa. Jadi semuanya diperiksa supaya aman ya. Tujuannya agar pasien dalam rangka ingin bugar tapi juga aman. Jangan sampai latihan kebugaran tapi nggak aman. Nah, ini kan nggak boleh. Begitu Mas Rian ya. Baik, Betul, baik. betul. Wah, ternyata korelasinya sangat erat ya dari antara Osborn dan juga Rumah Sakit Jantung Jakarta. Karena jadi nanti mungkin untuk para member juga selagi belum masuk lagi nih ke gym, jadi bisa dicek dulu nih kesehatan jantung dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika masuk ke gym lagi, kalian bisa lebih mengetahui porsi dari masing-masing individu yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan sampai over yang bisa dibilang tadi sama Pak Amar, jangan sampai bilang overtraining dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin Pak Amar sendiri nih kalau misalkan ternyata ada kan mungkin lifestyle-nya itu udah bener-bener aduh anak gym banget nih gitu. Jadi mungkin sehari nggak ke gym kan rasanya kan udah beda gitu. Nah, biasanya Pak Amar kalau misalkan dari segi itu, dari personal trainer itu ada nggak sih kayak kamu harusnya seperti ini, kamu lebih menschedulekan segala macam aktivitasnya gitu Pak Amar? Tentunya ada. Jadi selain member kita yang menggunakan program, ada jadwal yang diatur. Seperti Pak Dokter bilang, idealnya latihan itu bisa 2, 3 kali, 4 kali dalam seminggu. Tidak boleh terlalu sering juga. Namun seperti Mas Rian bilang tadi, kalau ada yang lifestyle, every day come to gym, ada baiknya kita juga awasin apabila dia terlalu over dalam berlatih, juga harus kita ingatkan. Kembali lagi, olahraga bugar untuk sehat, bukan untuk malah menimbulkan masalah. Tetap kontrol itu akan ada. Baik. Wah, ternyata memang ya personal trainer itu sangat membantu untuk mengelola program apa yang harus kita lakukan ke depannya begitu ya. Jadi buat Osborners nih jangan lupa untuk kalau misalnya ke gym juga kalian harus berkonsultasi lah dengan personal trainernya. Jadi nanti kalian bisa tahu tuh. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya dan juga tim. Berapa lama sih waktu yang baik untuk berolahraga nih? Kalau misalnya Pak Dokter sendiri kan tadi udah punya bagi yang udah terkena sakit gitu. Mungkin beda dengan yang normal. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, baik. Sebelum saya tanya mengenai durasi ya, berapa lama harus berolahraga. Saya ingin menyampaikan tadi yang dari sisi keamanan. Karena semuanya ini titik baliknya adalah keamanan, safety, gitu. Kalau olahraga nggak aman kan, waduh, bukan main nanti ya, nggak baik untuk kesehatan. Justru harus aman. Nah, untuk para olahragawan yang ingin berolahraga ya, baik di lapangan atau di gym itu ya, usia-usia 30-40 tahun ke atas sebaiknya
dilakukan medical check up. Nah ya, kalau di kantor-kantor sih suka ada tuh medical check up. Barangkali bisa disarankan nanti Pak Amar ya untuk medical check up ya supaya diperiksa EKG-nya seperti gimana, jantungnya, parunya ya. Nah dengan medical check up mudah-mudahan ketahuan ini seperti apa ya. Misalnya ada beberapa pasien atau ada beberapa orang sehat ingin olahraga yang baik, medical check up dulu ke rumah sakit jantung misalnya. Di sini disediakan fasilitasnya, begitu ya. Udah ya, bagus itu. Bagi pasien udah bagus sekali. Bagi pasien-pasien yang apalagi kalau pasiennya udah mengalami masalah jantung, serangan jantung, ini pemeriksaan ini udah rutin dilakukan. Nah, di atas 30 tahun itu mestinya udah dilakukan medical check up itu ya untuk keamanan. Sehingga kita tahu nanti dosis yang terukur untuk dia ini berapa ya. Saya sudah sampaikan tadi, ada frekuensi, intensitas, waktu latihan, dan tipe latihan. Sekarang bagaimana waktu? Nah ini, kita sebetulnya sangat concern ya waktu latihan ini. Jangan sampai orang terlalu bersemangat ya, waktunya lama, akhirnya terjadi dehidrasi, akhirnya terjadi fatigue ya, kelelahan pada otot jantungnya sendiri, pada otot skeletal. Oleh karena itu WHO ya menganjurkan agar latihan itu antara 30 sampai 40 menit ya. Tapi rutin loh ya. Jangan sekali latihan 1 jam atau 1 jam lebih, tapi cuma sekali-sekali. Ini tidak dianjurkan ya. Jadi latihan 30 sampai 40 menit itu penting sekali. Nanti biasanya instruktur tuh punya cara. Bagaimana misalnya awal stretching ya, berapa menit, kemudian latihan intinya berapa menit, latihan pendinginannya berapa menit. Total ya 30-40 menit lah ya. Jangan lebih dari 1 jam. Sekali lagi dikhawatirkan nanti ada dehidrasi ya, ada fatigue, artinya kelelahan pada otot jantung, pada otot skelet. Ini mungkin nanti akan dipantau oleh para instruktur ya di setiap tempat latihan. Begitu tambahan saya, Pak Rian. Ya, Pak Amar silakan. Sekali ya. Silakan Komplit. Pak. Nih kalau misalkan kalau Pak Amar sendiri, kalau untuk waktu berolahraga kan tadi dibilang yang penting konsisten. Ternyata bener banget ya. Kalau misalkan terlalu over juga takutnya malah menimbulkan masalah. Mengundang, betul sekali. Nah kalau Pak Amar sendiri di Osborn itu apa aja sih yang kayak fasilitas-fasilitas yang tadi dibilang untuk Pak Dokter yang disarankan? Apa aja sih yang sudah ada gitu, atau mungkin dari segi bodyweight saja, atau mungkin sekarang udah ada apa gitu? Ini yang perlu kita informasikan dan perlu kita banggakan bahwa Osborn merupakan satu brand fitness industri yang mempunyai alat paling lengkap di Jakarta. Jadi kalau kita mau berkardio, kita punya jenis banyak alat kardio, treadmill, curve, seperti bike, ada berbagai jenis. Kemudian yang lebih penting lagi tentang strength, alat strength, tentang weight training, kita komplit. Jadi kembali lagi ke safety exercise. Jadi ketika seorang klien atau member pengen berlatih, tetap durasi waktu itu perlu diperhatikan dalam seminggu. Trainer itu sudah mengatur bahwa minimal 2 kali, idealnya 3-4 kali dalam seminggu buat member-member berprogram. Demikian pula yang member tidak berprogram pun tetap dalam pengawasan kita. Apabila mereka melakukan aktivitas yang terlalu over, akan berisiko menimbulkan masalah seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan. Jadi Osborn jangan perlu khawatir, secara sisi alat Osborn lengkap dan sangat memadai. Secara assessment secure-nya, dari tahap pertama kali join, ada tahap-tahap assessment yang dilakukan. Kita melakukan tanya jawab secara historis medisnya, kita melakukan assessment secara fitness testnya, kita mengecek kondisi posturalnya. Apabila mengalami sesuatu yang bisa kita bilang tidak pada normalnya, akan kita sarankan untuk memeriksa terlebih dahulu ke dokter. Baru kita bisa melakukan saran dalam beraktivitas olahraga. Itu Mas Rian. Oke. Baik, nah jadi untuk Osborners dimanapun berada, jadi ketika kalian ingin memulai, atau mungkin sebagai pemula nih ingin memulai berolahraga ataupun masuk ke dunia gym, jangan lupa pastikan seluruh dari rambut sampai ke bawah itu sehat semua ya. Jadi bisa leluasa dengan program-program yang diberikan oleh personal trainernya, ataupun kalian kalau misalkan ternyata saya udah mengerti nih gitu dari segi apapun yang harus saya lakukan, lebih aman gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter dan juga Pak Amar. Tapi sebelumnya akan ada sesi tanya jawab
sekali lagi dari para partisipan yang sedang menonton nih sekarang. Tadi saya sudah jelaskan untuk para viewers ataupun Osboners yang nonton saat ini, kalian bisa memberikan pertanyaan ke kita semua karena akan ada 5 pemenang yang akan mendapatkan voucher EKG dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, pertanyaan pertama sudah ada dari Rina. Okta 8. Baik, ini mungkin untuk Pak Dokter ya, Pak Dokter. Baik, saya bacakan. Yes. Olahraga apa yang aman untuk orang yang punya riwayat takikardia dan mitral valve prolaps? Pernah treadmill, baru stage 2, nadi mencapai 181 per menit. Wah, ya terima kasih ya. Rupanya ini udah ada masalah jantung ya. Jadi ada takikardi, nadinya yang tinggi ya. Kemudian ada masalah katupnya, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya olahraga ya apa yang aman? Kalau nadinya seperti ini, saya sampaikan tidak aman untuk olahraga, ya. Bahaya. Jadi nadinya harus turun dulu, Mas Rian ya, pada Mbak Rina ini. Nadinya harus turun. Berobat ke ahli jantung, gitu. Di Rumah Sakit Jantung Jakarta ini banyak ahli jantung yang bisa memberikan pelayanan seperti ini. Jadi, olahraga yang aman, nadinya harus turun dulu, jangan 180 ya. Biar turun dulu sampai di bawah 100. Itu yang pertama. Kemudian masalah katupnya juga, ini harus diperiksa. Katupnya kelainannya seperti apa? Kan kalau kita bicara kelainan katup jantung, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Katupnya yang mengalami kelainan di mana? Di kiri, di kanan gitu ya. Kalau di kiri ada mitral, namanya di kanan ada tricuspid ya. Ini maaf bahasanya, bahasa kedokteran. Tapi memang harus diperiksa katupnya. Nanti diperiksa oleh ahli jantung, nanti baru diberikan saran oleh ahli jantung. Ini harus diberikan obat-obatan atau dilakukan tindakan operasi misalnya, operasi katup ya. Ini di sini udah dikerjakan, udah jangan khawatir kalau di Rumah Sakit Jantung Jakarta ini udah banyak ahli yang mengerjakannya. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Rina ini belum cukup nih. Mbak Rina ini udah berobat seperti apa? Ya, sehingga nadinya udah diobati oleh dokter jantung, kemudian katupnya seperti apa, apakah udah dilakukan tindakan oleh ahli jantung, ya. Kalau memang setelah semuanya selesai dilakukan tindakan, ya, biasanya ada program pemulihan untuk rehabilitasi jantung, gitu. Batasan saya seperti itu. Saya rasa Pak Amar pun kalau misalnya ya sebagai instruktur yang udah berpengalaman, kalau misalnya dijumpai penyakitnya ada masalah seperti ini, saya rasa nggak akan berani melakukan latihan di gimnasium. Jadi harusnya dikonsultasikan tuntas. Bu Rina sebaiknya konsultasi ya, yang tuntas begitu. Oke, tampaknya ini Bu Rina sudah memberikan konfirmasi Pak Dokter, sudah ablasi dengan Dokter Yamin, RSJJ dan konsumsi beta blocker dok. Ya, itu tepat itu. Apalagi Dokter Yamin ahlinya ya. Di Rumah Sakit Jantung Jakarta, Dokter Yamin itu luar biasa ahlinya ya. Jadi udah dilakukan tindakan ablasi ya. Kemudian udah diberikan beta blocker, itu dalam rangka menurunkan nadinya ya. Tinggal dilihat nanti katupnya seperti apa ya. Itu barangkali begitu Bu Rina ya. Sering kontrol aja, kontrol teratur ke dokter jantung ya, ke Dokter Yamin di sini. Baik Mbak Rina, terima kasih nih sudah memberikan pertanyaan. Kalau misalkan nanti masih pengen ada yang tanya. Ada satu jawaban yang saya tambahkan, Mas Rian, mengenai olahraga ya. Olahraganya apa? Kalau Bu Rina tanya seperti olahraganya apa, setelah diperiksa semua aman, nah nanti kan dari Dokter Yamin akan, ya ini aman untuk olahraga. Maka olahraga yang dianjurkan barangkali untuk pertama-tama adalah latihan olahraga di jogging track aja, ya. Latihan jalan ya, terus di jogging track, jalan cepat boleh, tapi jangan lari. Nanti kalau lari berdebar-debar nanti takikardi lagi, bahaya ya. Jadi harus aman lah pasiennya. Bagaimana latihan di treadmill? Ya nanti barangkali untuk awal-awal cukup di jogging track aja. Karena di treadmill juga agak berat kalau dosisnya terlalu tinggi. Di ergocycle juga ini ada berat ya. Jadi yang paling aman adalah olahraga di jogging track aja dulu Bu Rina ya. Dengan waktu awalnya mungkin 5 menit, 10 menit, terus ditingkatkan bertahap ya, sehingga bisa 30 menit ya. Tapi katakan oleh dokter jantungnya aman gitu, itu intinya. Baik. Mas Ria. Baik, terima kasih nih Mbak Rina, semoga terjawab, dan pastinya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jantungnya, jangan sampai dipaksa dulu ya dok ya. Ya betul.
Baik, kita melaju ke pertanyaan berikutnya, Dok. Suaranya kecil ya, Pak Mas Rian. Suaranya kecil sekali. Halo, halo. Kecil. Jelas. Udah. Ya, kedengaran. Nah, oke. Halo, kedengaran? Ya, halo. Jelas. Kedengaran, Ya, kedengaran. kedengaran. Pak Amar, mana kecil ya? tapi. Aman ya, Pak Amar? Aman, jelas. Aman, baik. Baik, sudah kedengaran, Pak Dokter? Ya, kedengaran. Halo, baik. Baik, Pak Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Marabeliano. Orang yang dengan punya gangguan SVT atau aritmia, berapa ya, Dok, nadi maksimal untuk melakukan olahraga? Baik, pertanyaan bagus sekali. Tapi prinsipnya SVT tidak boleh melakukan olahraga. Iya, bahaya itu. Kalau SVT, berobat dulu ke ahli jantung, diobati SVT-nya ya, sampai iramanya normal dulu. Waduh, hati-hati tuh. Mas siapa tuh tadi yang bertanya ya? Jangan sekali-kali SVT olahraga. Diobati dulu oleh dokter jantung ya, dengan obat-obatan, dengan pemeriksaan, sehingga dokter jantung mengatakan ini aman untuk olahraga ya. Mengenai dosisnya tadi udah saya katakan bahwa dosis itu mudah saja, singkatannya FIT ya, frekuensi, intensitas, time atau waktu, dan satunya adalah tipe latihan. Ya, jadi mohon izin Pak Rian, ini SVT ini bahaya, jadi harus diobati dulu. Oke. Berarti jangan dulu olahraga, maksudnya olahraga yang sekecil apapun juga tidak boleh ya, Dok, untuk tidak boleh. Tidak boleh, dilarang. Oke. Benar, berarti harus disembuh atau mungkin di rutin dulu mungkin secara berobatnya ya. Berobat dulu ke ahli jantung ya. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Baik, ini mungkin lebih ke Pak Amar juga, nanti bisa kasih pendapat, dan juga Pak Dokter. Ini dari Kelana Irnawati ya, Kelana Irnawati. Selamat siang, apakah menggunakan fat burner itu aman dan apakah baik untuk jantung? Terima kasih, Dok, katanya. Ya, silakan Pak Amar ini, apa namanya itu? Silakan dijawab duluan, barangkali Pak Amar di gym nih. Suplemen, berarti berhubungan dengan suplemen untuk olahraga ya. Selalu kita sarankan kepada klien untuk tidak terlalu bergantung kepada suplemen. Dengan pola istirahat yang cukup, dengan memperhatikan elemen-elemen kebugaran dalam latihan, dan dilakukan secara periodik, itu sudah cukup untuk membangun tingkat kebugarannya. Namun terkadang ada orang yang memang secara power, secara aktivitas yang terlalu padat, sehingga dia kadang-kadang membutuhkan asupan tambahan untuk menambah tenaganya. Apabila kita menggunakan fat burner, tentunya juga harus dengan dosis-dosis yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh. Kalau orang memiliki basic atau historis problem jantung, tidak kita sarankan mengonsumsi fat burner. Karena dia pasti akan memicu aktivitas jantung semakin cepat. Itu yang secara umumnya yang harus kita perhatikan. Jadi tidak semudah itu saja setiap orang bisa menggunakan fat burner. Karena fat burner sifatnya adalah memicu energi kita lebih meningkat secara drastis. Dan itu berbahaya bagi vital kita. Setuju Pak Amar. Saya tambahkan ya Mas Rian ya. Jadi suplemen ini bagus ya, suplemen ini bagus, tapi hati-hati kalau bisa dilihat kontennya. Ini isinya apa gitu ya suplemen ini ya. Karena kalau misalnya hanya vitamin-vitamin, ini vitaminnya ada dua, ada yang larut dalam air dan larut yang dalam lemak. Kalau yang larut dalam air misalnya B atau C gitu ya, berapapun banyak dia akan dibuang kembali oleh tubuh ya. Nah, ini harus hati-hati. Tapi yang larut dalam lemak ini bisa ditimbun. Kalau kelebihan bahaya ini, ya. Lebih baik kita nggak usah makan vitamin suplemen yang tidak penting untuk tubuh. Satu hal mengenai antioksidan. Nah, ini ya. Mungkin teman-teman sering mendengar antioksidan. Apa sih antioksidan? Biasanya ada suplemen yang dijual, dia bilang ini mengandung antioksidan, gitu kan, ya, dengan harga yang mahal. Nah, ini juga hati-hati ya, karena tanpa minum dari luar pun antioksidan itu dibangun oleh tubuh. Namanya antioksidan endogen.
Jadi antioksidan itu ada dua, Mas Rian. Ada yang antioksidan eksogen yang didapat dari luar, diminum ya, melalui suplemen atau vitamin dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada antioksidan endogen. Itu dibentuk oleh tubuh bagi orang-orang yang biasa latihan, bagi orang-orang yang rutin latihan. Jadi tubuh itu membentuk namanya antioksidan endogen. Tujuannya apa? Agar melancarkan aliran darah, ya, terutama aliran darah jantung nih di koroner. Dia akan melancarkan aliran darah. Kemudian endotel-endotel di pembuluh darah menjadi lebih bagus, ya. Jadi itu pentingnya antioksidan. Jadi saya anjurkan daripada suplemen lebih baik olahraga teratur aja. Di situ tubuh akan membangun antioksidan sendiri untuk ya kesehatan. Khususnya adalah pembuluh darah di jantung, di bagian tubuh yang lain ya. Begitu tambahan saya. Tamat. Wah, makasih Pak sekali, Dokter. Pak Dokter. Terima kasih. Mungkin sudah tidak terasa nih, kita sudah 45 menit berdiskusi dan berbincang dengan Pak Dokter nih Pak Amar. Ya, mungkin nanti kalau bisa ada teman-teman yang ingin bertanya langsung aja bisa DM ke Rumah Sakit Jakartanya ya, Rumah Sakit Jantung Jakarta ya. Dan juga kalau misalkan kalian ingin bertanya mengenai program-program olahraga dan juga pendaftaran untuk masuk ke gym, bisa kalian DM langsung di Instagram kita ya. Baik, terima kasih Pak Dokter dan juga Pak Amar sudah berbincang di kesempatan kali ini. Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Amar. Pak Dokter apabila Rian. Dari perkataan dan juga perilaku. Baik. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat. Salam sehat. Ya.